I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel, Sally Imida. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan latihan soal untuk tes wawancara P3K Bidan. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena akan banyak sekali video-video terbaru mengenai soal-soal P3K dan CPNS. Jadi aku akan membacakan soal, kemudian aku akan kasih teman-teman waktu 5 detik untuk menjawab soal tersebut. Oke, seperti biasa untuk soal wawancara ini akan ada 4 pilihan ganda. Nah, dari 4 pilihan ganda itu ada poinnya 4, ada poin 3, poin 2, dan poin 1. Untuk poin 4 itu jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai, perhatikan baik-baik. Yuk kita langsung saja mulai videonya. Soal pertama. Di klinik tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa pasien yang merokok di area klinik. Padahal klinik sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area klinik. Sebagai pegawai klinik yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan pasien yang kedapatan sering merokok di area klinik. B. Bersama seluruh komponen klinik untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Meminta kepala klinik agar turun langsung menangani masalah ini dan memberikan sanksi. D. Memarahi dengan membentak pasien agar tidak merokok dan mengulangi perbuatannya tersebut. Jawaban yang paling benar adalah poin B, bersama seluruh komponen klinik untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Soal selanjutnya, jika saat diterima menjadi P3K tenaga kesehatan nanti, Anda menghadapi banyak hambatan dalam penyelesaian tugas, apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan sejawat lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan sejawat lainnya. Oke, jawaban yang paling benar adalah poin A, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Oke, soal selanjutnya. Sebagai bidan yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan bidan lain yang kebetulan sakit. Untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di rumah sakit. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Menolaknya karena bukan tugas dan tanggung jawab saya. Jawaban yang paling benar adalah poin A, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. Soal selanjutnya, target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah A. Suatu tantangan yang harus dihadapi. B. Merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. C. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada stres. D. Merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Jawaban yang paling benar adalah poin D, merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Soal selanjutnya, bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan? A. Sukses berarti dikenal masyarakat luas. B. Sukses harus menjadi kaya. C. Sukses berarti mendapatkan jabatan yang tinggi. D. Sukses bisa membantu orang lain. Oke, jawaban yang paling benar adalah poin D. Sukses bisa membantu orang lain. Soal selanjutnya, apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya.
Oke, jawaban yang paling benar adalah poin C, melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Soal selanjutnya, apa kekurangan Anda? A. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. B. Tidak suka bekerja kelompok. C. Emosional. D. Terlalu banyak kelebihan. Jawaban yang paling benar adalah poin A. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. Next, soal selanjutnya. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat. A. Saya alumni Universitas X, jurusan AB. B. Saya keponakan dari salah satu pimpinan di instansi ini. C. Saya anak ke X dari Y bersaudara. D. Saya berpengalaman di bidang ini dan saya ingin berkarya lebih lagi pada instansi ini. Oke, jawaban yang paling benar adalah poin D. Saya berpengalaman di bidang ini dan saya ingin berkarya lebih lagi pada instansi ini. Next, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh atasan. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. B. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. C. Meminta penjelasan dan dukungan atasan dan mencari strategi baru untuk perbaikan. D. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Oke, jawaban yang paling benar adalah poin B. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Oke, soal selanjutnya. Apa kontribusi yang dapat Anda berikan untuk instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai dengan arahan pimpinan saya. C. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada rekan sejawat lain. Oke, jawaban yang paling benar adalah poin C. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Soal selanjutnya, jika suatu saat Anda sedang di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar dengan kegagalan yang sangat mengancam karir Anda akan A. Meminta maaf atas kegagalan saya. B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. C. Tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Next, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar, lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu ke sungai satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai pihak kesehatan? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Memarahi warga tersebut dengan nada keras agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oke, jawaban yang paling benar adalah poin B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Selanjutnya, seorang pasien ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Sikap Anda: A. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkalai. C. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. D. Membiarkan saja karena bukan tugas saya.
Jawaban yang paling tepat adalah poin C. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. Next, ceritakan bagian tersulit yang pernah Anda temui dalam pekerjaan Anda sebelumnya. A. Pekerjaan tidak ada habisnya dan deadline-nya selalu cepat. B. Atasan saya otoriter dan egois. C. Pekerjaannya itu-itu saja dan tidak membuat saya berkembang. D. Pekerjaan saya lebih banyak dibanding rekan kerja saya. Oke, jawaban yang benar adalah poin C. Pekerjaannya itu-itu saja dan tidak membuat saya berkembang. Soal terakhir, apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? A. Saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. B. Jika anggota kelompok bisa diajak kerja sama, maka saya akan menyesuaikan juga. C. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. D. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin B. Jika anggota kelompok bisa diajak kerja sama, maka saya akan menyesuaikan juga. Oke teman-teman, sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian pada saat mengikuti tes P3K dan tes CPNS khususnya untuk tenaga kesehatan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum silahkan di subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya tidak ketinggalan soal-soal terupdate dari aku. Thanks for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum, bye bye.